Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Puja dan puji betas syukur mari kita panjatkan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul pada mata kuliah perkembangan peserta didik dalam keadaan sehat walafiat. Salat bersalam, semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila sebaik-baik suri tauladan bagi kita untuk ditiru dan sebaik-baik contoh atau figur untuk kita agar bisa terus berkembang dan memperbaiki diri. Selamat malam semuanya, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat, Bapak Dr. Randes Asep Jihad MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, dan teman-teman yang hadir dalam room meeting ini yang kami banggakan yang masih tetap semangat mengikuti perkuliahan kali ini meskipun mau memasuki akhir-akhir perkuliahan karena sebentar lagi kita akan mengikuti ujian akhir semester. Oke. Sebelumnya perkenalkan saya Dede Muhammad yang berkesempatan menjadi moderator yang akan membimbing jalannya diskusi dari kelompok 5 pada kali ini. Oke teman-teman, manusia sudah kudratnya diciptakan sebagai makhluk sosial, sehingga tidak bisa lepas dengan interaksi individu yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya interaksi tersebut, maka mungkin terjadi perubahan baik itu pada sikap, kemudian pola pikir, tingkah laku, maupun sudut pandang di individu tersebut. Oleh karena itu, mengingat betapa pentingnya mengenai sosialisasi, maka pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan mengusung sebuah topik mengenai sosialisasi antar teman pada anak. Oke, sebelum ke presentasi, izinkanlah saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama, ada Saudari Agnetus Sukriyati dengan NIM 12 02 05 006. Yang kedua, ada Saudari Alicia Tri Julianingsih dengan nomor induk mahasiswa 12 02 05 0010. Yang ketiga, ada Asifa Sabita dengan nomor induk mahasiswa 12 02 05 0018. Yang keempat, ada Asma Sopanadia dengan NIM 12 02 05 0020. Yang kelima, ada Dapia Prabawati dengan NIM 12 02 05 0033. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Dede Muhammad dengan NIM 12 02 05 0138. Oke, sebelum ke presentasi, saya izinkan saya mengkonfirmasi terlebih dahulu bahwa ada rekan kami yang bernama Dapia Prabawati tidak bisa mengikuti presentasi dari kelompok 5 kali ini dikarenakan beliau sedang dalam keadaan kurang sehat, sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti presentasi pada kesempatan kali ini. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kelompok 5 sampaikan atau kelompok 5 uraikan mengenai sosialisasi antar teman pada anak. Boleh di next. Oke. Untuk bahasan yang pertama ada batasan-batasan tentang proses sosialisasi. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi. Yang ketiga, tujuan sosialisasi itu sendiri. Yang keempat, aspek-aspek perkembangan tingkah laku sosial manusia. Dan yang kelima, proses perkembangan tingkah laku kelompok. Oke, untuk mengefektifkan waktu, kita memasuki bahasan yang pertama, yaitu
batasan-batasan tentang proses sosialisasi. Untuk materi yang pertama kali ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke. Oke teman-teman, mungkin setiap hari kalian tidak bisa lepas dengan ada interaksi di rumah, itu bisa dengan orang tua, dengan adik, atau dengan kakak, di luar rumah dengan masyarakat, di lingkungan sekolah dengan teman sekelas, ataupun dengan guru itu sendiri. Sehingga sosialisasi ini bisa diartikan sebagai sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari suatu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Kemudian, dikutip dari Barner dalam Gerungan tahun 2010 halaman 62, beliau menyatakan bahwa interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih manusia, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi yang satunya, dapat mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lainnya, atau sebaliknya. Pendapat ini sejalan juga dengan pandangan Islam bahwa teman merupakan salah satu faktor penentu dari sikap atau kebiasaan itu sendiri. Ketika temannya baik, maka minimal dia akan mendapat pandangan yang baik dari orang lain. Maksimalnya dia bisa mencontoh atau mengikuti pelakunya tersebut. Ketika temannya, maaf, kurang baik atau buruk, minimal dia akan mendapat pandangan jelek dari masyarakat. Kemudian, penjelasan dari Ajarus dalam Febrianto tahun 1982, halaman 20, proses sosialisasi adalah proses akomodasi di mana individu menghambat atau mengubah impuls-impuls sesuai dengan tekanan lingkungan dan mengembangkan pola pada nilai tingkah laku yang baru sesuai dengan kebudayaan masyarakat. Jadi pada dasarnya, tidak semua hal-hal yang terdapat dalam proses interaksi sosial itu langsung ditiru atau diambil nilainya, namun proses filter atau penyaringan sesuai dengan kebudayaan masyarakat yang berlaku di lingkungannya. Jadi tidak semata-mata ketika kita berinteraksi, kita langsung menerima nilai-nilai tersebut tanpa adanya proses filter atau penyaringan. Yang tentunya ini dikembalikan kepada individu masing-masing. Oke, nah untuk lebih jelasnya, kita akan memasuki faktor-faktor yang mempengaruhi sosial, yang mempengaruhi sosialisasi. Untuk materi kedua, saya silakan kepada rekan-rekan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi kedua, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi. Menurut Abu Ahmadi, terdapat dua faktor mengenai perubahan sikap seseorang atau perubahan sosialisasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Untuk faktor internal itu merupakan faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri. Nah, faktor ini berupa daya pilih seseorang untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Nah, jadi pilihan terhadap pengaruh luar itu biasanya disesuaikan dengan motif dan sikap di dalam diri manusia. Semisal, orang yang haus akan lebih memperhatikan perangsang yang dapat menghilangkan rasa haus itu sendiri daripada memerhatikan perangsang-perangsang yang lain. Itu sebagai contoh kecil ya, dari faktor internal. Untuk faktor eksternal itu pada dasarnya merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar individu atau dari luar seseorang yang melakukan proses sosialisasi tersebut. Nah, faktor ini juga merupakan dari interaksi kelompok. Nah, faktor eksternal juga dapat berupa norma-norma, sistem sosial, sistem budaya, sistem mata pencarian yang ada di dalam masyarakat. Abu Ahmadi juga berpendapat bahwa sikap itu dapat diubah dan dibentuk apabila yang pertama terdapat hubungan timbal balik
yang berlangsung antar manusia, dan yang kedua adanya komunikasi, yaitu hubungan langsung dari satu pihak ke pihak yang lain. Nah, dan juga Abu Ahmadi ini berpendapat bahwa terdapat 3 hal yang paling penting dalam pembentukan sikap dalam bersosialisasi. Yang pertama itu ada media massa, dan yang kedua ada kelompok sebaya, dan yang ketiga ada kelompok yang meliputi lembaga sekolah, lembaga keagamaan, organisasi kerja, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan lagi kepada moderator. Oke, kita lanjut kepada materi yang ketiga, yaitu tujuan sosialisasi yang akan disampaikan oleh saudari Agni. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menyampaikan materi ketiga, yaitu mengenai tujuan sosialisasi. Next. Nah, ada 4 tujuan sosialisasi. Yang pertama, memberikan keterampilan kepada seseorang untuk dapat hidup bermasyarakat. Nah, dengan memberikan sosialisasi kepada individu, maka individu tersebut pada akhirnya dapat dengan mudah belajar untuk bersosialisasi kepada masyarakat, sehingga individu tersebut dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Lalu yang kedua, mengembangkan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi secara efektif. Nah, di mana dengan sosialisasi, individu dapat dengan terbiasa untuk berkomunikasi dengan dunia luar dan masyarakat. Lalu yang ketiga, mengembangkan fungsi organik seseorang melalui introspeksi fungsi organik baik, sehingga individu tersebut dapat dengan mudah untuk berkumpul pada masyarakat, serta dengan komunikasi yang baik, maka individu tersebut dapat dengan mudah untuk hidup berdampingan di masyarakat. Lalu yang keempat, yaitu menanamkan nilai-nilai dan kepercayaan kepada seseorang yang mempunyai tugas pokok dalam masyarakat. Dengan sosialisasi, individu dapat dengan mudah untuk mendapatkan kepercayaan diri karena mereka memiliki komunikasi yang baik di masyarakat. Dengan adanya kepercayaan dan komunikasi tersebut, maka individu dapat dengan mudah untuk yang dapat saya sampaikan. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada saudari Agniatu yang telah menyampaikan materinya. Oke teman-teman, barusan di awal saya sudah bahas mengenai interaksi itu seperti apa, kemudian kita sudah mengerti faktor-faktornya dan tujuan dari sosialisasi itu apa. Nah, pada materi selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek-aspek perkembangan tingkah laku sosial manusia. Untuk lebih jelas, saya persilakan kepada saudari Alicia untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk mempresentasikan tentang aspek-aspek perkembangan tingkah laku sosial manusia. Nah, perkembangan sosial manusia itu bisa dilihat dari 2 aspek ya, yaitu yang pertama aspek biologi, yaitu perkembangan individu mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dan akhirnya menjadi orang dewasa. Inilah yang disebut perkembangan jasmaniah. Dan yang kedua ada aspek personal sosial, yaitu perkembangan pribadi individu. Perkembangan sosial itu memiliki 2 aspek, yaitu proses belajar sosial atau proses sosialisasi, dan proses pembentukan kesetiaan sosial.
Ada dua dasar proses belajar sosial manusia atau yang biasa disebut proses sosialisasi, yaitu yang pertama ada sifat tergantung manusia terhadap manusia lain, di mana telah diketahui ya bahwa tidak ada individu yang dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Contohnya aja pada masa bayi gitu manusia tergantung dari pertolongan orang tuanya. Begitu pula setelah ia dewasa, manusia memiliki rasa saling ketergantungan dengan manusia lain. Dan yang kedua itu ada sifat adaptabilitas dan inteligensi, di mana manusia memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri yang tentunya dilengkapi dengan inteligensi. Oleh karena itu, ia mampu mempelajari bermacam-macam tingkah laku sosial. Oke, next. Nah, adapun proses belajar ini ya berlangsung sepanjang umur atau lifelong proses. Bermula sejak manusia lahir hingga mati, proses sosialisasi ini berlangsung dalam kelompok ataupun lembaga di masyarakat. Nah, dalam mempengaruhi sosialisasi anak itu ada beberapa metode yang dipakai orang dewasa, yaitu yang pertama ada metode ganjaran dan hukuman. Tingkah laku yang salah pada anak itu diberi hukuman dan yang benar diberi ganjaran atau hadiah. Dengan adanya hukuman, anak akan menyadari kesalahannya dan berusaha untuk memperbaikinya. Sedangkan dengan adanya ganjaran atau hadiah itu, bahwa perilakunya benar dan perlu dipertahankan, bahkan perlu ditingkatkan. Nah, yang kedua itu ada metode pemberian contoh. Orang dewasa mengajarkan berbagai contoh kepada anak. Begitupun anak akan mencontoh apa yang dilakukan orang dewasa, sehingga terjadi proses imitasi yang juga erat kaitannya dengan proses identifikasi tingkah laku orang dewasa tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ada metode pendidikan pengajaran. Orang dewasa itu mengajarkan berbagai pengetahuan dan keterampilan kepada anak, baik melalui pemberian informasi, ceramah, ataupun penjelasan. Oke, next. Nah, proses sosialisasi sendiri itu dikenal melalui 3 tahap, yaitu yang pertama ada proses internalisasi. Proses ini merupakan suatu proses yang panjang dan berlangsung seumur hidup ya, sejak manusia lahir sampai ia meninggal dunia. Manusia mempunyai bakat yang telah terkandung di dalam dirinya untuk mengembangkan berbagai macam perasaan, hasrat, nafsu, serta emosi dalam kepribadian individunya. Akan tetapi, wujud pengaktifan berbagai macam isi kepribadiannya itu sangat dipengaruhi oleh berbagai macam stimulus yang berada dalam alam sekitarnya dan dalam lingkungannya maupun budayanya. Setiap hari, kehidupan individu itu akan bertambah pengalamannya tentang bermacam-macam perasaan baru. Maka belajarlah ia merasakan kebahagiaan, kegembiraan, simpati, cinta, benci, keamanan, harga diri, kebenaran, rasa malu, rasa bersalah, dosa, dan lain sebagainya. Selain perasaan tersebut, berkembang pula berbagai macam hasrat seperti hasrat mempertahankan hidup. Untuk menikmati keindahan semua itu dapat dipelajari melalui proses internalisasi yang menjadi milik kepribadian individu. Yang kedua itu ada proses sosialisasi. Proses ini itu artinya suatu proses di mana seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan kelakuan kelompoknya. Maka kepribadian adalah keseluruhan faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. Proses sosialisasi terjadi melalui 2 cara ya, yaitu yang pertama ada conditioning dan yang kedua itu ada komunikasi atau interaksi. Conditioning itu adalah keadaan yang menyebabkan individu mempelajari pola kebudayaan yang fundamental seperti cara makan, bahasa, berjalan, cara duduk, pengembangan tingkah laku, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada proses inkulturasi. Jika dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pembudayaan ya, yaitu seorang individu yang mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaan. Individu sejak kecil sudah mengawali proses inkulturasi dalam alam pikiran mereka sebagai warga suatu masyarakat. Mula-mula dimulai dari lingkungan keluarganya, kemudian dari teman-teman mainnya. Selain itu, sering belajar dengan meniru berbagai macam tindakan, namun sebelumnya perasaan dan nilai budaya
yang memberi motivasi akan tindakan meniru itu telah diinternalisasikan dalam kepribadiannya. Dengan berkali-kali meniru, maka tindakannya akan menjadi suatu pola yang mantap dan norma yang mengatur tindakannya itu untuk dibudidayakan. Berbagai macam norma kadang juga dipelajari seorang individu secara sebagian demi sebagian dengan mendengarkan orang-orang di dalam lingkungan pergaulan pada saat yang berbeda-beda. Sudah tentu ada juga norma-norma yang diajarkan kepadanya dengan sengaja, tidak hanya di lingkungan keluarga dan di luar keluarga saja, tetapi juga secara formal seperti di lingkungan sekolah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Alis yang telah menjelaskan mengenai aspek-aspek perkembangan tingkah laku sosial manusia. Oke teman-teman, dalam penjelasan dari Saudari Alis, kita telah mengerti proses sosialisasi itu seperti apa, yang tentunya tidak hanya melibatkan satu individu, namun akan melibatkan individu dengan kelompok itu sendiri. Nah, untuk lebih lanjut, kita akan masuk ke pembahasan kelima, yaitu proses perkembangan tingkah laku kelompok. Kepada Saudari Asma, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai proses perkembangan tingkah laku kelompok. Boleh di next. Perkembangan sosial melalui kelompok terjadi karena partisipasi sosial dalam peranan anak dalam kelompok sebaya terjadi melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama itu ada tahap permainan soliter. Pada tahap ini, anak bermain sendiri di mana anak memperlakukan teman sebayanya sebagai benda. Terus kemudian yang kedua, tahap permainan semi soliter atau permainan paralel. Ketika anak berumur 2 tahun, dia bermain sendiri walaupun ada teman sebaya di sekitarnya. Tahap yang ketiga yaitu ada tahap permainan kooperatif. Pada tahap ini, anak mulai melakukan kegiatan bersama-sama dalam kelompok sebayanya. Biasanya berjumlah kelompok kecil 3 hingga 5 orang. Yang keempat, ada fase permainan khayal. Pada fase ini, ketika anak berusia 3 hingga 5 tahun, anak menirukan peranan-peranan yang serupa dengan orang dewasa. Pada anak mulai berkembang, konsep tentang dirinya dan orang lain seringkali bersifat tak konsisten atau selalu berubah-ubah. Yang kelima, ada fase bermain kelompok. Pada fase sudah berkembang, kepatuhan pada kelompok pimpinan dan merupakan perkembangan dari fase-fase sebelumnya. Kemudian tahap yang keenam, yaitu permainan tim yang terorganisasi 10 hingga 14 orang. Kelompok pada fase ini sudah terorganisasi, mempunyai aturan-aturan, upacara atribut, dan sebagainya. Dan tahap yang terakhir yaitu fase setelah masa pubertas. Pada fase ini, jumlah anggota kelompok sangat kecil dan bersifat homogen dan terbentuk atas dasar kesamaan minat. Perkembangan sosial ini berlangsung terus hingga anak menjadi dewasa. Keberhasilan seseorang dalam melalui tahapan-tahapan ini akan terlihat dari peranan sosialnya setelah ia dewasa. Orang yang dewasa akan berperan dalam kelompoknya sesuai dengan tujuan yang hendak ia capai dalam memasuki suatu kelompok. Pada umumnya, orang dewasa akan mudah menyesuaikan diri dengan kehidupan kelompok apabila ada persamaan nilai kelompok dengan yang dianutnya. Timbul perpecahan-perpecahan dalam kelompok yang biasanya disebabkan oleh benturan-benturan nilai antara sesama anggota kelompok. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Oke teman-teman, mungkin penjelasan dari Saudari Asma, mungkin penjelasan terakhir dari topik sosialisasi antar teman pada anak. Nah, mungkin di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya atau poin-poin penting apa saja sih dapat kita dapatkan dari materi mengenai sosialisasi teman pada anak. Nah, untuk poin pertama, kita akan mengetahui bahwa proses sosialisasi terjadi melalui proses interaksi sosial, yaitu hubungan antara manusia yang menghasilkan adanya proses pengaruh dan mempengaruhi. Kemudian, yang kedua, manusia dituntut untuk dapat menyesuaikan diri, baik itu dengan lingkungan, fisik, maupun dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga,
Faktor-faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi itu seperti sifat dasar, lingkungan prenatal, perbedaan individu, dan lingkungan bahkan motivasi itu sendiri. Kemudian, sebagaimana dijelaskan, ada aspek-aspek perkembangan sosial terbagi menjadi aspek biologis dan aspek personal sosial. Yang selanjutnya, dalam perkembangan, kesetiaan sosial ini bersumber dari partisipasi, komunikasi, dan kerjasama individu dalam kehidupan kelompok. Yang selanjutnya, dalam perkembangan sosial, melalui kelompok terjadi karena adanya partisipasi sosial. Dan yang selanjutnya, pada dasarnya, keluarga memiliki banyak fungsi di mana fungsi-fungsi tersebut harus dijalankan secara utuh. Fungsi-fungsi tersebut itu fungsi kasih sayang, fungsi komunikasi, fungsi perlindungan, fungsi rekarasi, fungsi agama, dan fungsi sosial. Yang selanjutnya, keluarga adalah satuan unit terkecil dalam masyarakat di mana para anggotanya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan hidupnya. Dan yang terakhir, keluarga sebagai unit lembaga terkecil dalam masyarakat merupakan cerminan dari struktur sosial dalam masyarakat. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mengalami perubahan dan proses sosial dalam waktu sesuai dengan perkembangan zaman. Oke teman-teman, mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Ditutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.